Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Bekasa Studio. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Tak kurang suatu apa. Oke, langsung saja kita saksikan kisah dari Tanah Jawa yang menarik berikut ini. Yaitu kisah tentang Ratu Kerajaan Mataram kuno yang cantik bernama Pramodawardhani. Pramodawardhani adalah Ratu Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno pada tahun 840. Sosok Pramodawardhani menjadi salah satu contoh bahwa kaum wanita di zaman dahulu dapat ikut berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Berbagai peninggalan yang masih tersimpan hingga saat ini menjadi salah satu bukti kekuasaan Pramodawardhani sebagai permaisuri dari Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Medang sekitar tahun 840-an. Dikutip dari halaman resmi Kemdikbud RI, Maharatu Pramodawardhani adalah putri dari Rakai Warakdiah Manara, yang dikenal sebagai Raja Samaratungga dan berasal dari wangsa beragama Buddha, yakni wangsa Sailendra. Namanya ditemukan dalam prasasti Kayumungan tanggal 26 Maret 824, yang menerangkan bahwa ia merupakan putri Maharaja Samaratungga. Pramodawardhani menjadi permaisuri dari Rakai Pikatan dari wangsa yang beragama Hindu pada tahun 832 Masehi. Setahun kemudian, dia memperoleh kekuasaan di Jawa setelah berhasil memenangkan pertarungan untuk penguasaan dengan Balaputradewa. Pramodawardhani pun berkuasa bersama Rakai Pikatan sejak 833 sampai 856 Masehi. Menikah dengan Raja Mataram kuno yang beda agama. Dalam sejarah kuno Indonesia, perkawinan Maharatu Pramodawardhani sering dianggap sebagai salah satu contoh awal dari perkawinan lintas agama antara raja dan ratu yang memiliki penuh kekuasaan atas sebuah kerajaan. Balaputradewa sempat tidak menyetujui perkawinan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan yang menyebabkan kembalinya kekuasaan wangsa Sanjaya. Namun, Balaputradewa kalah dan akhirnya menyingkir ke kerajaan Sriwijaya untuk menjadi raja berdasarkan garis keturunan ibunya. Berdasarkan catatan lainnya juga mengatakan Balaputradewa adalah paman Pramodawardhani. Balaputradewa merasa berhak menjadi pewaris kekuasaan Samaratungga sehingga terjadi perselisihan dan kian memanas ketika ada konflik wangsa Sanjaya dan Shailendra. Akan tetapi informasi tersebut banyak juga yang membantah sehingga terkait kepastiannya masih menjadi perdebatan. Turut membangun dan meresmikan Candi Borobudur. Masih dikutip dari buku yang sama, pernikahan Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan membuat bersatunya wangsa Shailendra dan Sanjaya. Akan tetapi, kekuasaan lebih condong ke wangsa Sanjaya. Meskipun demikian, Pramodawardhani masih meneruskan pembangunan candi-candi Buddha seperti Candi Plaosan Lor. Selain itu, candi besar yang telah dibangun sejak masa Raja Samaratungga bernama Kamulan Ibhumi Sambhara Budara, yang dikenal Candi Borobudur juga selesai dibangun pada masa Pramodawardhani. Berdasarkan prasasti Sri Kahulunan Berangka 842 di daerah Kedu tertulis bahwa Pramodawardhani meresmikan pemberian tanah untuk pemeliharaan Candi Borobudur yang sudah dibangun sejak masa pemerintahan Samaratungga. Pramodawardhani memiliki julukan Sri Kahulunan. Berdasarkan prasasti Tri Tepusan atau Sri Kahulunan yang tertulis tanggal 11 November 842, menyebutkan adanya tokoh bergelar Sri Kahulunan yang memberikan sima, daerah bebas pajak, di daerah Kamulan Bumi Sambhara atau Candi Borobudur. Sejarawan Dr. Decas Paris mengartikan Sri Kahulunan sebagai permaisuri karena Pramodawardhani adalah seorang istri dari Rakai Pikatan yang sudah menjadi raja. Demikian kisah tentang Pramodawardhani, ratu yang paling cantik dari Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.